Kurator dan Dewan Adat Papua menolak wacana pemindahan artefak dari Balai Arkeologi Provinsi Papua ke Gedung Koleksi Hayati di kawasan Sains, Cibenong, Jawa Barat. Wacana pemindahan ini muncul dalam beberapa tahun terakhir sejak dileburnya Pusat Penelitian Arkeologi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang berkantor di Jakarta Pusat. Enrico Yori Kondologit, kurator muda asal Papua yang ditemui di Museum Universitas Cendrawasih Jayapura, Jumat 9 Agustus 2024, dengan tegas menolak wacana pemindahan seluruh artefak yang ada di eks-kantor Balai Arkeolog Provinsi Papua. Dia mengemukakan seluruh artefak yang ada di kantor Balai Arkeologi Provinsi Papua itu adalah identitas seluruh masyarakat Papua dari Sorong hingga Merauke. Kata dia, dengan dibawa keluarnya seluruh artefak yang ada di kantor Balai Arkeologi itu sama saja dengan menghilangkan seluruh identitas masyarakat adat Papua. Selain itu, Enrico juga menuturkan jika seluruh artefak itu dipindahkan maka akan mempersulit generasi muda Papua untuk mempelajari sejarah dari nenek moyangnya sendiri. Benda-benda tersebut itu adalah merupakan identitas orang Papua. Bagi kami, pertama sekali itu adalah seperti upaya untuk penghilangan kebudayaan Papua. Dengan membawa benda-benda itu keluar dari Papua, itu sama saja menghilangkan identitas ke Papua. Kedua, akses terhadap mempelajari, melihat, mengetahui benda-benda tersebut juga akan jadi hilang. Karena ruang yang tadi, kita mau ke Jakarta saja sekarang itu 5 juta, bayangkan. Kalau PP 10 juta hanya untuk belajar saja kita pulang pergi untuk membawa uang sampai 10-20 juta, saya pikir itu hal yang terlalu teramat sangat luar biasa. Artinya kita tegas menegak bahwa barang itu tetap harus ada di Papua karena ini adalah bagian dari identitas kami orang Papua. Ketika itu dibawa teman-teman atau anak-anak generasi muda, dia akan kehilangan identitas. Jadi ini penting untuk media pembelajaran dan media untuk pelestarian untuk generasi ke depan. Enrico menambahkan secara internal pihaknya sudah berkomunikasi dengan perwakilan BRIN di Provinsi Papua secara lisan. Hanya saja kata dia perwakilan BRIN yang ada di Provinsi Papua tidak dapat mengganggu gugat keputusan yang diambil oleh BRIN Pusat. Sementara itu, di tempat yang terpisah, Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, Leonard Imbiri, menuturkan bahwa pihaknya akan membuat kampanye bersama untuk menolak kebijakan BRIN. Karena menurutnya, langkah pemindahan artefak Papua dari kantor Balai Arkeologi Papua ke Cibenong itu merupakan sebuah kebijakan yang tidak masuk akal. Leonard menuturkan, seharusnya sebagai lembaga intelektual di Republik Indonesia, BRIN tidak melakukan hal itu. Karena menurutnya, langkah yang diambil ini sama saja dengan tindakan sengaja diambil untuk memusnahkan orang Papua. Karena saat ini orang Papua sebagai masyarakat adat masih terikat dengan benda-benda budaya dan alam yang ada di bumi Papua. Lebih jauh dikatakannya dari benda-benda budaya itu, masyarakat Papua dapat belajar tentang budaya di masa lampau. Lembaga intelektual seharusnya BRIN tidak melakukan itu. Itu tindakan tindakan pemusnahan orang Papua. Karena orang Papua, sebagai masyarakat adat, kita terikat dengan benda-benda budaya kita. Kita terikat dengan alam kita. Di dalam benda-benda itu, kita belajar tentang masa lalu kita. Kita belajar. Nah, saya khawatir, ini adalah satu cara membunuh masyarakat adat itu menghilangkan relasi dia dengan masa lalu dia, dengan benda-benda budaya dia, dengan sejarah dia. Jadi jangan sampai saya bisa menyimpulkan bahwa tindakan ini itu tindakan imperialis Indonesia terhadap Papua. Itu tindakan penjajahan baru, neokolonialisme, neoimperialisme yang dipraktekkan oleh para pejabat Indonesia di tanah Papua. Karena tidak logis bagi kami orang Papua untuk memindahkan sesuatu yang berharga bagi kami ke tempat yang jauh dari kami. Apa alasannya? Menurut saya, orang-orang di BRIN itu tidak punya otak. Minta maaf, ini bahasa yang kasar, tapi menurut saya ini tindakan yang tidak intelektual, tindakan yang tidak rasional yang dipraktekkan oleh negara. Dan BRIN bisa menjadi alat negara untuk memusnahkan orang Papua. Leonard mengatakan jika wacana itu benar terjadi, maka orang Papua pada umumnya tidak akan memiliki masa depan karena tidak tahu seluk-beluk dari sejarahnya sendiri. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo, para TV News mengabarkan.
Jadi memang koleksi-koleksi